Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Hasana dengan stambuk A241-19018 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang polarimeter untuk memenuhi tugas pendahuluan saya pada percobaan 3 pada praktikum gelombang dan optik dengan asisten Kak Sofian Widianto. Baik, saya pertama akan menjelaskan tentang polarisasi. Polarisasi itu berasal dari kata polar, artinya pengkutuban dan penyearahan. Maksudnya dia kayak sumber cahayanya kan tersebar. Nanti kalau pakai polarisasi dia sumber cahayanya itu dalam searah gitu. Selanjutnya polarisasi terbagi menjadi dua, ada akibat penyerapan dan akibat pemantulan. Baik, kita lanjut ke polarisasi akibat penyerapan. Nah, di sini ada cahaya terpolarisasi, polarisator, dan analisator. Kita bisa lihat ketika cahaya belum terpolarisasi, dia arahnya itu menyebar seperti begini. Nah, ketika dia masuk ke polarisator, arah dari cahayanya itu tegak lurus. Dan ketika dia masuk lagi ke analisator, itu dia arahnya itu berbentuk sudut. Jadi untuk analisator itu dia tergantung sudut, makanya kita di sini menggunakan cos. Nah, untuk cahaya tak terpolarisasi itu sama dengan intensitas mula-mula, jadi I0. Kalau polarisator itu intensitas awal. Untuk analisator itu intensitas kedua. Nah, untuk I0 itu mula-mula berarti cahayanya belum terpolarisasi. Ketika dia masuk ke polarisator berarti dia intensitas awal. Intensitas awal itu dia tegak lurus. Nah, kalau dia intensitas kedua dia masuk ke analisator. Kalau analisatornya tidak ada sudutnya, itu I2 itu sama dengan I1 sebenarnya. Tetapi untuk analisator dia berbentuk sudut. Jadi dia tergantung dengan sudutnya begitu. Nanti oke. Untuk persamaannya I1 itu sama dengan 1/2 dari I0. Untuk mencari I2 itu sama dengan I1 cos kuadrat theta. Karena apa? Karena tergantung sudut. Ya. Bagaimana untuk mencari I3? I3 itu I2 cos kuadrat theta kali cos kuadrat theta. Jadi I3 itu sama dengan I2 cos pangkat 4 theta. Oke, di sini ada contoh soal. Suatu cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I0 jatuh pada sebuah polarisator dan analisator. Pada sumbu polarisasinya diputar 60 derajat terhadap polarisator. Berapakah intensitas cahaya yang diteruskan? Oke, diketahui bahwa sudutnya itu 60 derajat. Ditanya I2-nya. Maka I2 itu sama dengan I1 cos kuadrat theta. Masukkan nilai sudutnya. Nilai sudutnya kan tadi ketahui 60. Nah, ini kan jadi 1/2 I1 kan I1 sama dengan 1/2 I0. Nanti dimasukkan I1-nya. Jadi 1/2 I0 cos kuadrat 60. Maka didapatkan 1/2 I0. Nah, cos 60 kan 1/2. Nah, ini ada kuadratnya, maka dikuadratkan 1/2-nya. Oke, sampai sini mengerti? Oke, kita lanjut. Berarti I2-nya sama dengan 1/8 I0. Oke, next. Kita lanjut ke polarisasi akibat pemantulan. Oke, lihat sini. Di sini ada sinar datang. Ada sinar pantul. Kita ketahui bahwa sinar datang sama dengan sinar pantul. Terus di sini ada namanya sinar bias. Sinar bias itu L dan sinar pantul itu theta. Oke.
Di sini ada syarat terjadinya polarisasi akibat pemantulan. Yang pertama itu sudut datang itu harus sama dengan sudut pantulnya. Yang kedua, sinar tegak lurus, sinar bias itu tegak lurus dengan sinar pantul. Lihat sini sinar pantulnya, ini sinar bias. Berarti kalau tegak lurus, dia bernilai 90 derajat. Oke. Nah, ini theta ditambah 90 ditambah sinar bias itu sama dengan 180. Maka R-nya kita mendapatkan 90 kurang I. Selanjutnya nomor 3 itu ada hukum pembiasan, yaitu N1 sin I sama dengan N2 sin R. Nah, maka N1 sin I sama dengan N2 sin R. R itu ini ya 90 kurang I. Nah, untuk sin 90 kurang I itu adalah cos I. Maka didapat sin I per cos I sama dengan N2 per N1. Sin per cos adalah tangan. Ya, betul. Tangan I sama dengan N2 kurang N1. Itu hukum pembiasan. Oke, kita lanjut. Polarimeter. Nah, polarimetri ini merupakan metode analisis instrumen menggunakan rotasi cahaya yang terpolarisasi oleh suatu bahan sebagai ukuran konsentrasinya dalam larutan. Terus apa itu polarimeter? Nah, ternyata polarimeter itu adalah alatnya. Nah, alat ini didesain untuk mempolarisasikan cahaya dan kemudian mengukur sudut bidang polarisasi cahaya oleh suatu senyawa aktif optis. Nah, bagaimana prinsip kerja dari polarimeter? Lihat sini. Ini kan sinar datang. Nah, sinar datang dari sumbu cahaya ini sinar datang dari sumbu cahaya ini akan dilewatkan oleh prisma terpolarisasi. Di sini, polarizer. Nah, dia lewat ke polarizer. Kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi kedua. Dia menuju ke analizer. Begitu prinsip kerja dari polarimeter. Oke. Selanjutnya, mengapa polarimeter menggunakan sumber cahaya monokromatis? Nah, cahaya putih merupakan cahaya polikromatik yang terdiri berbagai panjang gelombang yang dapat bervibrasi ke segala arah. Nah, cahaya putih itu dapat diubah menjadi cahaya monokromatik dengan menggunakan satu filter atau sumber cahaya yang khusus. Cahaya monokromatik itu disebut dengan cahaya terpolarisasi. Nah, peristiwa polarisasi ini tidak dapat diamati secara langsung oleh mata manusia. Jadi diperlukan suatu alat yang dapat membantu untuk menunjukkan gejala polarisasi tersebut. Nah, melalui polarimeter, gejala polarisasi itu dapat ditunjukkan. Adapun yang dimaksud dengan cahaya terpolarisasi adalah cahaya yang mempunyai satu arah getar dan arah getar itu berada di tegak lurus terhadap arah rambatannya, atau biasa kita sebut dengan gelombang transversal. Dia arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, bahan optik merupakan bahan yang bila dijatuhi cahaya maka bidang polarisasi dapat berputar. Nah, zat yang memiliki optik aktif ditandai dengan adanya kandungan atom karbon simetris atau susunan atom karbon berupa kristal dan berada di dalam senyawa organik. Nah, pada polarimeter itu terdapat polarisator dan analisator, ya. Polarisator itu adalah polarit yang dapat mempolarisasikan cahaya, sedangkan kalau analisator itu adalah polarit yang dapat menganalisis, dia mempolarisasikan cahaya. Polarimeter dapat digunakan untuk mengukur berbagai sifat optis suatu material, termasuk bias ganda linear, bias ganda lingkaran, dikroisme linear, dan dikroisme lingkar dan menyebar.
Oke, cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf ketika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.